Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan dan pertolongan Tuhan masih diizinkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan di kebaktian KAKR GBKP di minggu ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan tersebut, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, agar melalui lawatan dan kuasanya kita dimampukan menyampaikan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala perbuatan dan pertolongan-Mu bagi hidup kami. Izinkan mulut kami, izinkan channel YouTube ini mengabarkan suatu kabar sukacita yang kami sampaikan, agar senantiasa seluruh anak-anak Tuhan yang sudah bersedia dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih buat seluruh pelayan KAKR untuk dapat mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman ini kepada anak KAKR dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini berdasarkan kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Kami akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatnya yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di kebaktian KAKR di minggu ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Satu hal kita melihat, cara Tuhan menunjukkan satu kuasanya bagi manusia sangat berbeda sekali dengan cara pandang dan pikir manusia. Maka tertuang di dalam Yesaya pasal 55, segala rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu sangat jauh berbeda. Karena bagaimana Tuhan sudah menetapkan siapapun yang akan Dia pilih, apapun yang harus Dia kerjakan, bagaimana karya yang Dia tunjukkan ke dalam kehidupan manusia, bahkan dunia ini saudaraku, sangat jauh berbeda dengan apa yang menjadi tolak ukur dan cara berpikir manusia untuk menyikapinya. Hal ini terbukti ketika Tuhan memilih dan menetapkan Salomo menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan ayahnya Daud. Saudara-saudara, keterpilihan Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya, tentu ini bukan dari hasil pemilihan orang banyak, tapi ini adalah hasil daripada ketetapan Tuhan itu sendiri. Jadi yang namanya itu adalah pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan, berarti yang berlaku bagi kehidupan Salomo tetap berada dalam koridor cara Tuhan menuntun dia. Saudara-saudara, kita melihat
bagaimana Salomo ketika Tuhan proses dalam hidupnya menjadi seorang pemimpin, itu sudah terlihat dari cikal bakal proses kehidupan Salomo itu sendiri. Mulai dari ketika Salomo menikah, mulai dari ketika Salomo membangun istana, membangun mezbah-mezbah bagi Tuhan, semuanya itu adalah sebuah proses untuk menunjukkan bahwa Salomo ini adalah orang pilihan Tuhan yang akan bekerja bagi Tuhan itu sendiri. Selanjutnya kita melihat di sini, ketika Salomo sudah terpilih menjadi raja, menggantikan ayahandanya Daud, satu hal yang kita lihat di sini adalah ada tawaran Tuhan. Tawaran yang Tuhan berikan kepada Salomo di sini ketika dia memberikan korban-korban persembahan di Bukit Gibeon. Tuhan berkenan hadir bagi dia melalui mimpinya. Dan Tuhan memberikan satu tawaran dan sebuah kesempatan kepada Salomo tentang apakah yang hendak dia minta kepada Tuhan. Kalau kita melihat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, Salomo tetap berada dalam koridor kesadaran yang begitu nyata, saudaraku. Dia sadar siapa dirinya, dia tahu apa yang harus dia butuhkan sebagai seorang raja. Ketika Salomo menyadari dirinya sebagai orang yang masih muda, berarti orang muda butuh sekali hikmat. Dan hikmat yang dia peroleh itu bukan hanya berasal dari kemampuannya secara intelektualitas, tapi hikmat yang berasal dari Tuhan yang memampukan dia untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Sehingga ketika Tuhan berikan tawaran, apa yang harus kuberikan kepadamu? Salomo meminta kepada Tuhan. Salomo menyatakan bagaimana keberadaan dirinya yang sudah Tuhan pilih melalui ayahnya Daud. Salomo menyatakan bagaimana dirinya yang sangat butuh sekali hikmat. Karena Salomo ditempatkan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa yang begitu besar. Selain daripada bangsa yang besar, Salomo paham betul bagaimana rakyat yang akan dia pilih dengan berbagai kalangan ataupun lapisan-lapisan usia. Sehingga dia memiliki satu ketidakberdayaan. Dan Salomo merasa dirinya tidak layak dan tidak mapan untuk itu. Tapi ketika Tuhan hadir menunjukkan dirinya di dalam mimpinya, disinilah dia memakai kesempatan untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Agar hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu mampu memberikan dia kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan dalam segala perkara-perkara bangsa yang akan dia pimpin. Jadi ketika kita melihat hal ini, saudara, sangat besar sekali pengaruhnya. Ketika Salomo meminta apa yang paling tepat dan yang paling dia butuhkan di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia meminta itu kepada Tuhan, Tuhan katakan apa yang engkau minta adalah permintaan yang berkenan di mata Tuhan. Permintaan yang bagus, permintaan yang benar. Sehingga ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan, bukan hanya itu yang Tuhan berikan. Sebagai bonus yang Tuhan berikan atas segala kemampuan dan permintaan dan kerendahan dirinya meminta kepada Tuhan. Selain hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, Tuhan juga memberikan umur yang panjang, bahkan kelimpahan dalam kuasa yang dia terima dari Tuhan itu sendiri. Jadi melalui renungan kita dengan tema Salomo di kebaktian KAKR kita di minggu ini, satu hal yang menjadi pelajaran kita di sini adalah ketika Tuhan sudah berkehendak kepada setiap orang, tidak memandang usia, tua, muda, zaitun, dan lain sebagainya. Setiap pribadi memiliki kesempatan untuk menerima satu pemilihan ataupun penetapan Tuhan atas diri kita. Setiap pribadi yang ada di dunia ini, saudaraku, Tuhan sudah berikan pemberian Tuhan sebagai modal dasar untuk menjalani kehidupan. Sama seperti ketika Salomo sudah ditetapkan menjadi pengganti ayahnya Daud, tentu bekal apa yang harus dia butuhkan
Semuanya Tuhan perlengkapi atas segala keperluan bagi orang yang sudah Dia tetapkan untuk mengikut Dia melalui kepemimpinannya. Jadi ini membantu kita berpikir, membantu adik-adik kita nanti berpikir bahwa orang-orang muda itu juga Tuhan pakai. Orang-orang muda itu perlu sadar diri agar selalu membenahi dirinya dengan hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan dan mintalah hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat yang berasal dari Tuhan akan memampukan kita membenahi diri kita, membentengi diri kita, dan memampukan kehidupan kita untuk menjalani dan melakukan segala apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Selanjutnya di hari Minggu ini, ketika kesempatan kita masih bisa berdoa dan bertemu dengan Tuhan di dalam doa, dalam persekutuan kita, dalam ibadah-ibadah kita, pakailah tawaran ataupun kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan hal yang bernilai di mata Tuhan. Sama seperti Salomo ketika Tuhan, apa yang harus kuberikan kepadamu? Kesempatan ini dia pakai untuk membenahi dirinya. Begitu juga dengan ibadah KKR kita. Ajak adik-adik kita sekalian agar mereka memakai kesempatan ketika beribadah kepada Tuhan, ketika berdoa kepada Tuhan, ketika memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan sebaik mungkin. Mintalah kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Karena Matius 7 ayat 7, minta, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan kepadamu. Berarti kepada setiap orang yang rindu akan kuasa Tuhan, yang rindu akan penyertaan Tuhan, minta dan datanglah kepada Tuhan. Mintalah sesuai dengan apapun yang kita perlukan. Jangan pernah meminta terhadap suatu hal yang secara nyata kita sendiri tidak mampu melakukannya. Tapi perkara kecil yang bisa kita lakukan, minta hikmat dari Tuhan agar Dia sempurnakan perkara kecil ataupun pekerjaan kecil menjadi besar atas segala pertolongan Tuhan bagi kita. Sama seperti pengalaman Raja Salomo, menjadi seorang pemimpin dalam usia muda, Tuhan limpahkan hikmat yang berasal dari Tuhan, memampukan dia sebagai seorang pemimpin menjalankan segala tugasnya bagi bangsa Israel, sehingga hikmat itu akan memberikan kebijaksanaan bagi dia sebagai seorang raja. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus melawat dan menolong kita dalam memahami dan melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami syukuri dalam hidup kami, ketika kami masih Tuhan izinkan melakukan segala hal yang baik, memberikan dorongan dan kemampuan kepada kami, agar kami selalu bersekutu dengan-Mu, meminta segala apapun yang kami perlukan, terlebih dalam permintaan yang tepat dan benar di mata-Mu, sama seperti pengalaman Raja Salomo ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan. Terima kasih atas teguran firman ini. Terima kasih atas lawatan firman ini, agar berguna dan berdampak buat anak-anak KKR GBKP dimanapun berada. Mampukan semua pelayan KKR Tuhan untuk dapat melayani Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.